Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi kita. Di video kali ini kita kedatangan tamu, ada Om Yani. Ya, Om Yani dulu pernah main di sini sewaktu aku masih belum ngonten ya. Jadi dulu nggak pernah aku rekam. Baru kali ini balik lagi. Di video sebelumnya aku udah kenalin Om Yani dan sebenarnya dia juga anggota gereja. Ini kan aku main dan ikut di grupnya gereja ya, jadi Om Yani juga salah satu anggota di gereja yang aku berjemaat di sana. Oke, di video kali ini aku kasih judul kelemahan bapak-bapak dan om-om. Ya sebenarnya kelemahan mereka itu ya tergantung pengalaman mereka juga sih. Tapi yang aku ingin bahas itu bukan soal fisik ya. Yang pasti kalau udah ada umur itu biasanya pasang beker di lutut, itu udah banyak sih yang kayak gitu. Walaupun temen-temenku usianya 30-an ke atas, 40 gitu, biasanya mereka udah mulai pasang beker di mana-mana. Ada yang di lutut, ada yang di lengan, ada yang kayak Hadi itu dipasang beker di pergelangan tangan. Tapi yang aku mau bahas kali ini bukan masalah fisik ya. Ya memang sebenarnya ada sedikit masalah fisik, tapi itu bisa kita manfaatin sih kalau kita menghadapi om-om dan bapak-bapak. Walaupun nggak semua ya, tapi mayoritas pasti mereka kebanyakan mati kalau kalian melakukan hal ini. Sebelum kita bahas mengenai hal itu, kita bahas dulu kelebihan dari bapak-bapak dan om-om yang kebanyakan dikomplain sama pemain yang muda-muda, yaitu dropshotnya tipis-tipis, net silangnya tipis-tipis, dan biasanya sih smash itu kurang kuat. Tapi Om Yani ini termasuk bagus, jadi dia smashnya itu masih keras karena mereka punya banyak pengalaman. Jadi mereka udah tahu bola bakal kita taruh mana, dan kalau kita melakukan seperti Yosua gini, mereka pasti nggak bisa ngambil atau kaget. Ya jangankan om-om, Tito yang masih muda aja juga terkecoh oleh gerakan atau pukulannya Yosua yang barusan. Tapi kan nggak semua pemain bisa kayak Yosua melakukan seperti itu ya. Kuncinya adalah kalau kita biasa mengembalikan kayak net lurus atau dibalikan ngelop, dan kita kasih pengembalian yang nggak terduga. Kayak Yosua itu tahu-tahu gerakannya kayak orang mau ngenet tapi di net silang. Terus yang kedua, aku langsung spill aja ya supaya aku nggak lupa. Jadi yang kedua, kalau kita udah dapat bola yang enak, terus sekali dua kali boleh smash, tapi yang ketiga kali kita kasih blok aja, itu biasanya mereka kaget dan nggak bisa ambil. Atau ya pokoknya kalau ada bola nanggung langsung kita kasih blok terus ditaruh di depan net, pasti mereka kaget nggak bisa ngambil. Karena ya buat mereka kehilangan 1 poin tuh nggak apa-apa daripada nanti cedera atau lututnya sakit. Jadi nggak apa-apa lah bagi mereka itu. Menang itu nomor 2, yang penting kesehatan yang nomor 1. Mungkin kalau kalian masih muda nggak kepikiran kayak gitu ya, soalnya apa sih kok males nggak mau ngambil, padahal cuma 1 langkah atau 2 langkah gitu aja kok nggak mau ngambil. Nah, soalnya kalian tuh masih muda, kalian belum pernah tua. Tapi kalau yang om-om itu udah pernah muda, sekarang tua. Jadi kalau misalkan cedera atau ya mungkin main, makanya Om Yani itu kan pakai korset ya, atau pakai deker pinggang. Kemungkinan habis main
sakit pinggangnya. Dan aku sempat beberapa kali mengalami sakit pinggang sih, mengawali masuk ke usia kepala 4. Tapi udah tahu sekarang triknya, yaitu jangan terlalu ngotot-ngotot ngambil lompat-lompat, geser serong kiri serong kanan. Jadi mending telat langkahnya tapi nggak cedera. Dan kalau cedera itu nggak seperti waktu kita masih muda, besoknya udah sembuh atau 2 hari 2-3 hari udah sembuh, tapi bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Kalau ya mungkin solusinya adalah pijat ya. Tapi kalau setiap kali main, misalkan kita main seminggu 2 kali pijat, ya habis banyak, malah lebih banyak biayanya untuk pijat daripada beli shuttlecock. Ini semesnya Om Yani masih bagus dan dia instinktif. Jadi dia tahu ada bola tangguh dikit udah langsung disemes, karena ya memang nggak boleh lengah sih. Itu kelebihannya Om Yani, walaupun nggak semua om-om kayak gitu ya. Ada yang mainnya santai, ada yang, tapi Om Yani tahu kalau ada bola yang tangguh kayak gitu nggak menyia-nyiakan kesempatan, jadi langsung diserang. Dan smashnya cukup keras dan aku sendiri sampai kaget sih. Jadi lain kali nggak boleh mukul nanggung. Walaupun mukul nanggung harus siap-siap untuk defend, lebih siap lagi. Lalu apalagi ya yang bikin kita bisa menang lawan Om? Ya sebenarnya kita bisa main lebih cepat, karena mereka mungkin larinya agak susah ya, jadi bisa kasih depan belakang, dan belakangnya itu jangan nanggung, karena kalau nanggung mereka udah tahu, oh ini bolanya bakal nanggung, terus bakal disemes, dan mereka tahu semes kemana yang pasti bolong atau jauh dari jangkauan kita, itu mereka udah tahu. Mereka pasti nyasarnya ke daerah yang jauh atau yang mungkin sulit kita jangkau ya. Biasanya anak-anak muda itu kan selalu mainnya yang di lapangannya single walaupun main double, tapi kalau om-om biasanya lebih ngincer ke arah pojokan-pojokan. Terus kita penempatannya bisa ngelob yang jauh ke belakang, namanya lob serang, terus kasih drop shot setipis mungkin atau sedekat mungkin sama net. Mereka pasti nggak bisa lari, tapi kalian lihat ini ya, yang cover siapa dulu. Kalau yang cover anak SMA atau pemain sekelas atlet ya mereka pasti udah bisa cover kalau kita kasih depan belakang. Nah, kita bisa amati si Om ini ditempatkan seperti apa, seperti kayak mix double, seperti cewek yang di depan, atau bebas kayak yang double biasa. Jadi om-omnya bebas mau lari-lari kemana, atau sama yang muda di cover di bagian belakang atau digendong, jadi omnya ditaruh di depan. Kita harus lihat seperti itu ya, kalau nempatin kayak gitu nanti strateginya beda lagi. Sementara kalau lawan kita strateginya bebas, kita bisa arahkan bola ke om, misalkan omnya nurunin bola terus, kita bisa kasih lob kiri, lob kanan, lob kiri, lob kanan. Jadi yang jaga belakang itu supaya omnya terus dikocak kiri kanan biar lari gitu. Kalau Om Yani sih walaupun dikocak dia backhandnya kuat, jadi masih bisa ngelob backhandnya, tapi kadang-kadang ada om-om yang backhandnya udah nggak kuat, pergelangannya nggak kuat. Biasanya kalau ditaruh di bagian backhand yang di belakang pasti mengembalikannya di net atau net silang. Jadi kalau kita main berhadapan sama mereka, yang pemain depan harus siap-siap untuk net kill.
dan nggak boleh kaget. Jadi siap-siap aja kalau orientasi kita untuk net. Tapi jangan keburu-buru maju karena kadang-kadang mereka juga bisa kalau dibutuhkan, cuman untuk ngelop ya kalau dibutuhkan, tapi nggak banyak. Jadi misalkan kita kasih 10 kali ke bagian backhand ke om-om itu, ngelopnya mungkin cuma 1 kali, tapi 9 kali biasanya dikasih ke net, dibalikin ke net. Terus yang berikutnya kita main reaktif. Jadi kalau berhadapan sama om-om, drive aja, tapi kita mainnya itu cepet. Drive-nya itu sambil dipukul agak kenceng ya. Jadi langsung dikedut itu. Mereka karena udah tua biasanya refleksnya itu kurang. Nanti mereka mati-mati sendiri. Tapi kalian juga harus latihan ya. Kalau kalian refleksnya juga nggak bagus, kalian musuh sama om yang mungkin nggak dikembalikan. Aku yakin mereka pasti nggak berani kalau one on one berhadapan sama kamu adu drive, pasti nggak berani. Pasti sama mereka itu habis 1-2 kali drive pasti dibelokin ke net silang atau diblok aja ke net di depannya. Pasti mereka akan berbuat seperti itu supaya kita ngangkat bola dan partnernya dia bisa nyemes kita. Tapi kalau adu drive aku rasa jarang ada om-om yang mau ngeladenin kita untuk adu drive. Ini aku ngomong cuman berdasarkan pengalamanku aja ya. Jadi kalau di luar sana ada om-om yang melakukan apa yang nggak aku bahas di sini atau di exceptional ya, memang mungkin omnya yang itu exceptional skillnya, jadi bagus. Lalu berikutnya sewaktu kita terima servis dari om-om, jadi kalau om-omnya mau servis, kita itu wajib lebih hati-hati karena kebanyakan mereka itu ya mungkin karena aturannya dulu servisnya di atas ini ya, masih di atas pinggang gitu, pokoknya di daerah pinggang, tapi enggak, pokoknya di bawah dada lah. Itu kan aturannya seperti itu dulu. Jadi mereka mungkin servisnya ngawur atau fault, ya nggak apa-apa Kak, masa kita mau protes lawan om-om ya kan, mereka udah lebih tua. Jadi biasanya kita itu yang ngalah. Terus kalian wajib hati-hati karena seringnya ngasih service drive ke daerah backhand kita. Dan aku udah beberapa kali kecolongan waktu Om Yani servis ke arah aku. Jadi dia ngincer ke daerah di lurusannya garis T itu, jadi perbatasan antara kiri dan kanan, ngincer di sana atau ngincer ke backhand. Jadi di titik yang paling jauh di kolom yang kanan. Kalau buat aku sih di kananku. Jadi di arah backhand yang di pojokan belakang. Mungkin gitu aja sih yang bisa aku bagikan kali ini ya. Selebihnya kalian bisa nikmati dan ngamati sendiri apa perbuatan dari Om Yani ya, mungkin kalian bisa belajar dari video ini. Di game kali ini cukup merepotkan sih lawan Om Yani, dan Yosua sempat ngos-ngosan terus tanya aku apa ada strategi yang harus kita lakukan. Ya aku rasa sih cuman tips-tips yang dari aku tadi kayak gitu sih. Yang pasti kita harus ingat kalau mereka menang di pengalaman, terus jadi tahu strateginya itu naruh bola di mana itu mereka udah tahu, dan kita itu biasanya mengembalikan itu seperti apa, mereka itu udah ngerti lah
Kalau posisi kita itu kayak gini, biasanya itu bolanya kemana, mereka udah nungguin dan memang udah setting up, jadi kayak memang kita dipancing untuk melakukan itu. Terus kita harus ingat kalau mereka refleksnya itu mungkin udah berkurang ya, dan kecepatannya pasti udah jauh berkurang dibandingkan mereka waktu masih muda. Dan kalau kita menjadi lawan mereka, kalau kita ingat dua hal itu, yang pertama kita taruh ke tempat yang nggak biasa, walaupun itu mungkin lebih sulit kita lakukan, seperti yang Joshua tadi lakukan biasanya kayak net silang, padahal lebih gampang untuk angkat bola atau mungkin net lurus gitu ya. Dan waktu tadi aku mau nyemes, ternyata aku ganti ngelob, mereka atau Om Yani mungkin cukup kaget ya. Kadang-kadang bola yang kita enak mau kita semes, ternyata kita cuman blok aja, tiba di depannya net, atau kadang-kadang cuman satu langkah di depannya mereka itu, mereka udah nggak bisa ambil karena ya, reaksinya udah nggak secepat dulu. Selebihnya ya kalau dari strategi itu kayak gitu, sebetulnya ya tergantung skill kita. Nah, kayak gini Joshua itu kan nyemes keras, terus sama Om Yani itu diblok gitu aja udah mati Joshua. Dan itu juga ciri khas Om sih, biasanya kalau di smash itu selalu balik, tapi baliknya itu jarang ngangkat, tapi cuma diblok aja. Makanya waktu pertama kali aku ketemu Dito itu, aku pikir memang kok mainnya kayak orang tua atau kayak om. Jadi Dito habis di smash terus biasanya cuma ngeblok aja, tapi sekarang udah ada kemajuan sih dia. Habis di smash biasanya bisa ngelob. Terus sekarang yang tadinya waktu di lob sering ngasih ke drop shot atau net, sekarang udah bisa nyemes dan bisa ngelob. Ya lumayan lah. Yang penting ada usaha untuk belajar lebih baik lagi, jadi enggak. Terus ilmunya jadi kaya, jadi senjatanya itu banyak. Kalau dimana kita butuhkan ya itu bisa kita pakai. Oke guys, selamat menikmati video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.